Kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya? Rumusnya apa? Tidak tahu. Inilah ngarang-ngarang bebasnya pendeta. Yesus itu kadang Tuhan, kadang manusia. Kadang sadar, kadang tidak sadar. Aneh-aneh saja. Tuhan kok dijadikan halusinasi. Alangkah rendahnya Tuhan versi Kristen ini. Digambarkan dengan sosok yang tidak masuk akal. Dipaksakan supaya masuk akal, tapi semakin dipaksakan makin gak masuk akal. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Kofizen semua ya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup sebagai seorang muslim, mati juga sebagai seorang muslim. Amin. Kofizen semuanya. Yesus itu tahu nggak sih kalau dia itu Tuhan? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena banyak sekali pernyataan-pernyataan langsung dari Yesus yang mengatakan bahwa dia itu hanya utusan. Dia itu nggak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Bapaknya dan lain sebagainya. Yesus sendiri mengatakan bahwa Bapak lebih besar daripada aku. Ya, aku ini utusan Bapak. Aku diutus kepada Bani Israel dan lain sebagainya, yang menunjukkan bahwa Yesus itu cuman utusan, bukan Tuhan yang mengutus utusan. Jadi Tuhan yang mengutus dengan yang diutus itu jelas beda gitu loh ya. Nah, kemudian pertanyaan sederhananya, dari mana orang Kristen itu mengatakan Yesus adalah Tuhan, sedangkan di dalam kitab suci mereka sendiri tidak ada satupun ayat secara gamblang, secara jelas mengatakan Yesus adalah Tuhan. Pengakuan Yesus sendiri nggak ada. Ya, semuanya adalah hasil asumsi, hasil dari penafsiran mereka sendiri. Jadi kesimpulan-kesimpulan mereka yang menyatakan Yesus Tuhan berdasarkan apa yang melihat dari mukjizat-mukjizat Yesus. Silahkan disimak sendiri kalau nggak percaya. Lalu ada orang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan tapi setengah Tuhan. Makanya manusia setengah dewa. Kenapa? Karena Yesus kadang-kadang membuat mukjizat yang sampai orang bingung. Bahkan murid-murid sendiri bingung siapakah gerangan orang ini. Ketika Yesus membuat orang 8.000 makan dengan 2 ikan 5 roti. Murid-murid bingung. Siapakah gerangan orang ini? Ketika Yesus menghentikan badai, angin topan, murid-murid aja bingung. Siapa tuh arek ini? Siapa saudara? Siapa arek ini? Ya, teks Alkitab kita mencatat itu. Waktu Yesus membangkitkan orang yang mati selama 3 hari, yang sudah bau busuk, orang-orang terkaget-kaget heran. Siapakah gerangan orang ini? Banyak mujizat yang dilakukan oleh Yesus dan banyak orang yang heran. Kenapa? Mereka merasa bahwa belum pernah ada nabi, belum pernah ada imam, belum pernah ada raja, belum pernah ada manusia yang pernah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh orang Nazaret ini. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan, tapi setengah Tuhan. Tuhan, tapi setengah Tuhan. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan, tapi setengah Tuhan. Tuhan, tapi setengah Tuhan. Sehingga orang menyimpulkan dia ini adalah Tuhan, tapi setengah Tuhan. Tuhan, tapi setengah Tuhan. Nah, itu bisa dipahami ya dari perkataan si pendeta ini, pendeta Pangeran Manurung, bahwa orang yang melihat Yesus yang mempunyai kesimpulan bahwa dia itu Tuhan, bukan Yesus sendiri yang mengatakan. Padahal kalau menurut Yesus sendiri dia adalah utusan Tuhan, dia hanya seorang nabi. Nabi itu mempunyai mukjizat. Nah, jadi sebetulnya kesalahan terbesar orang Kristen itu adalah mereka salah memahami arti mukjizat. Jadi mereka memahami bahwa mukjizat itu adalah bukti ketuhanan, padahal mukjizat itu adalah bukti kenabian. Karena semua nabi pasti punya mukjizat. Dalam Bible sendiri begitu. Orang-orang yang dianggap sebagai nabi, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka mereka pasti diberikan mukjizat. Banyak kok yang punya mukjizat, gak cuma Yesus. Tapi mereka memahaminya salah, hanya kepada Yesus saja. Mukjizat-mukjizat itu dianggap sebagai bukti Tuhan. Salah padahal itu. Pasal 24 ayat 36 dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus, ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya, nah
Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah, gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah dui natur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya? Rumusnya apa? Tidak tahu. Nah, jadi kita bisa melihat sendiri bahwa ketuhanan Yesus itu dibangun oleh orang-orang setelah Yesus, setelah masanya Yesus. Bukan muridnya, bukan pernyataan muridnya, bukan pernyataan ibunya, bukan pernyataan orang-orang terdekat Yesus, tapi pernyataan orang-orang yang jauh dari hidupnya Yesus, termasuk orang-orang sekarang, orang Kristen sekarang. Kesimpulan mereka yang mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, ya, dengan asumsi-asumsi yang sebetulnya nggak berdasar. Jadi mereka sendiri membuat doktrin bahwa Yesus adalah 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi begini, kalau memang Yesus itu 100% manusia dan 100% Tuhan, harusnya tubuh fisiknya saja yang manusia, tapi isinya, dalamnya, pengetahuannya, kemampuannya adalah Tuhan. Tapi ini kan tidak. Yesus itu kadang-kadang dianggap manusia, kadang-kadang dianggap Tuhan. Ini nggak nyambung gitu. Jadi seolah-olah sebetulnya doktrin yang dipasarkan 100% manusia, 100% Tuhan, ya, kalau versi mereka itu sebetulnya juga adalah logika yang cacat gitu. Ini pribadi yang unik, kita tidak tahu apa-apa, tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata atau muncul perbuatan atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Sebetulnya doktrin yang dipasarkan 100% manusia, 100% Tuhan, ya, kalau versi mereka itu sebetulnya juga adalah logika yang cacat gitu. Karena kalau memang dia 100% Tuhan, 100% manusia, itu harusnya ya dia fisiknya aja yang manusia, tapi pengetahuannya dan kemampuannya adalah Tuhan. Kayak misalkan saya seorang petani, saya juga guru. Ketika saya petani, ada orang bertanya kepada saya tentang pelajaran yang saya ajarkan, pasti saya tahu jawabannya. Dan ketika saya jadi guru, ada orang bertanya kepada saya tentang tani, saya juga tahu. Kenapa? Karena saya sendiri adalah 100% petani, saya 100% guru. Jadi begitu, kemampuan saya sebagai seorang petani dan sebagai seorang guru pasti tetap ada dimanapun dan apapun. Ketika saya berbentuk profesi guru, saya ngerti tentang tani. Ketika saya berprofesi sebagai petani, saya juga ngerti tentang guru. Kan gitu harusnya. Ini kan enggak. Yesus kadang-kadang tahu, kadang-kadang enggak. Yang menunjukkan bahwa Yesus kadang-kadang manusia, kadang-kadang dianggap Tuhan, kan gitu. Jadi dia bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi seolah-olah dia itu adalah satu tubuh yang punya dua jiwa. Jiwa manusia dan jiwa Tuhan. Kadang-kadang dia jadi manusia, kadang-kadang jadi Tuhan. Kan jadi aneh gitu. Teori-teori mereka tentang ketuhanan Yesus itu semuanya rancu. Maka kembali kami katakan, lebih mudah mengatakan bahwa Yesus itu adalah nabi. Karena nabi itu adalah manusia yang kadang-kadang diberikan wahyu oleh Tuhan.
Jadi seolah-olah dia manusia biasa seperti kita, ya makan, ya minum, ya mandi, ya ya pipis. Tapi di sisi lain dia punya mukjizat, dia punya pengetahuan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi dia mengetahui hal-hal yang tidak diketahui manusia, dan dia bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia. Jadi bukan dia itu Tuhan, tetapi dia adalah utusan Tuhan. Sebetulnya simpel seperti itu, nggak usah mumet-mumet, nggak usah ribet-ribet.